Indonesia. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Muslim, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali ke ruang dengar Radio Muslim Jogja, Radio Muslim www.radiomuslim.com, dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita setelah sekian lama kita bisa kembali di program acara ngopi atau ngobrol perkara Islam. Insyaallah masih membahas kitab Al-Arbaun Al-Qalbiyah, 40 hadis terkait dengan hati, dan insyaallah nanti ini bersama dengan Ustaz Amrullah Akadimta Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai kajiannya, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya bagaimana Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga antum dan kru teman-teman Radio Muslim, demikian pula para pemirsa Radio Muslim pun dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Allah menjaga kita semua dari segala keburukan dunia akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk pada kita semua sehingga kita tetap dalam keadaan istiqomah setelah Ramadan. Dan juga kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan, walaupun sudah jauh dari Lebaran ya, tapi ini pertemuan pertama kita setelah Ramadan, maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima segala doa-doa kita, ya, menerima dan mengijabah segala doa-doa kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustaz untuk kesempatannya sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Sobat Muslim, kami mempersilahkan Sobat Muslim untuk ikut bergabung dan beratensi pada program acara ngobrol perkara Islam di pagi hari ini. Tentunya bisa mengirimkan pertanyaan seputar agama di sesi yang kedua nanti setelah sesi materi kita akan membahas kitab ini. Insyaallah di nomor 085293348887. Bisa via WA ataupun via SMS seperti biasanya Ustaz. Seperti biasa ya Sobat Muslim. Jadi kami menghimbau atau mempersilahkan kepada sobat muslim sekalian untuk beratensi di program acara pada kesempatan pagi hari ini. Dan langsung saja mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan materi atau menyimak materi dari Ustadz Amrullah Akadimta. Dan kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'du. Sobat Muslim yang budiman dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan dari kitab Arba'in Al-Qalbiyah, di mana kita masih pada pembahasan hadis ke-32. Hadis tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, yang doa tersebut memberikan kebaikan yang besar dalam urusan dunia dan akhirat pada seseorang, yang layak untuk kita simak, kita pahami, kita hafalkan, dan kita amalkan. An Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan bersabda, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, tolonglah aku dan janganlah engkau menolong orang untuk membuatku celaka. Wansurni wa la tansur alayya. Ya Allah, berikan aku pertolongan, kemenangan, dan jangan kau jadikan orang lain menang padaku untuk mengalahkanku. Wamkurli wa la tamkur alayya. Dan jadikanlah makar untukku dan jangan jadikan orang lain membuat makar kepadaku. Wahdini wa yassir hudali. Dan tunjukkanlah aku dan mudahkanlah aku mendapatkan petunjuk. Wansurni ala man bagha alayya. Dan tolonglah aku menghadapi orang-orang yang berbuat melampaui batas kepadaku. Rabbi ja'alni laka syakkaron, laka dzakkaron, laka rohaba. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang banyak bersyukur kepadamu, banyak berzikir mengingatmu, dan banyak takut kepadamu. Laka mitwa'an, laka mukhbitan, ilaika awwahan muniban. Orang-orang yang banyak taat kepadamu, orang-orang yang bersimpuh kepadamu, orang-orang yang menyesal dan kembali kepadamu. Rabbi taqabbal taubati wa aqsil haubati. Wahai Tuhanku, terimalah taubatku dan bersihkan dosa-dosaku. Wa ajib da'wati wa thabbit hujjati. Dan kabulkanlah doa-doaku dan teguhkanlah hujjahku.
wasaddid lisani wahdi qalbi wasul sakhimata qalbi. Dan luruskan lisanku, berilah hidayah kepada hatiku, dan bersihkanlah kotoran-kotoran di hatiku. Ini doa yang sangat agung, subhanallah, yang bisa kita baca dalam berbagai macam kesempatan dan selayaknya kita untuk memahaminya. Dan kita sebelumnya sudah sampai pada kalimat laka mitwa'an, ya Allah jadikan aku orang-orang yang banyak berbuat taat kepadamu. Kemudian Nabi SAW berdoa lagi kepada Allah, laka mukhbitan, jadikan ya Allah aku orang-orang yang banyak bersimpuh kepadamu, orang-orang yang banyak tunduk kepadamu, atau orang-orang yang betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang tunduk betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Laka mukhbitan. Ini orang-orang yang tunduk kepada Allah. Jadi kalimat al-mukhbit ini kalau disambungkan dengan laka mukhbitan atau mukhbitan laka artinya tunduk. Ya, tapi kalau mukhbitan ilaika tenang di hadapanmu. Ya, tapi intinya orang yang tunduk dan dalam keadaan tenang. Karena begitulah orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala akan tenang hatinya. Tunduk kepada Allah tidak gusar. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling penyayang pada hamba-hambanya. Kalau kita tunduk di hadapan orang yang kejam, kita akan gusar. Orang yang zalim, orang yang bengis, kita akan gusar. Apakah ketundukan kita bermanfaat atau tidak? Apakah ketundukan kita itu akan semakin membuat parah atau tidak? Atau justru bagusnya tidak tunduk, sehingga dia takut dengan kita, kan begitu. Kalau kita tunduk di hadapan orang-orang yang bengis, orang-orang yang kejam. Tapi kalau kita tunduk di hadapan orang yang baik, maka ketundukan kita ini akan bermanfaat. Semakin tunduk, semakin bermanfaat kita. Semakin bermanfaat bagi kita. Semakin dia mencintai kita, menyayangi kita, dan semakin kebaikan besar bagi kita. Apalagi tunduk kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Makin tunduk kita kepada Allah, makin Allah mencintai kita, makin Allah melindungi kita, makin Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan pada kita dan melindungi kita dari keburukan. Maka laka mukhbitan, tunduk. Ya. Tentunya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, zahir maupun batin. Artinya hatinya tunduk dan zahirnya pun dilakukan. Dilakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, dia tinggalkan perkara-perkara yang dilarang yang Allah Subhanahu wa taala larang kepadanya. Allah berfirman di surat Hud ayat 23, "Innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa akhbatu ila rabbihim, dan dia tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka lah penduduk surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi orang yang mukhbit kepada Allah, tenang dan tunduk kepada Allah dengan beriman dan mengerjakan amal soleh, itulah ashabul jannah. Kebaikan besar yang akan kita dapatkan. Allah berfirman di ayat yang lain di surat Al-Hajj, Allah mengatakan wabasyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang mukhbit, yang tunduk ini. Apa kabar gembiranya? Alladzina, atau siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetar hati mereka. Was-sabirina 'ala ma asabahum, dan mereka bersabar atas segala yang menimpa mereka. Wal muqimis salata, dan mereka menunaikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfakkan apa yang kami rezekikan pada mereka. Maka inilah orang-orang di antara ciri orang-orang yang betul-betul tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tunduk. Kalau disebut nama Allah bergetar, karena kepada Allah dia tunduk. Dia sabar dengan apa yang menimpa dia, musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia mendirikan salat dan dia memberikan nafkah, memberikan rezeki dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dia sisihkan untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dia dan amalan-amalan yang sunnah yang terkait dengan harta. Inilah orang yang mukhbit kepada Allah. Wa basyir, dan berilah kabar gembira pada mereka. Dalam ayat yang lain mereka mendapatkan jannah. Maka Nabi mengatakan di sini, laka mukhbiton, ya Allah jadikan aku mukhbit, ini orang-orang yang betul tunduk kepadaku. Dan ini taufik dari Allah. Ya, kita bisa tunduk pada Allah betul-betul taufik dari Allah. Ya, maka Nabi berdoa dengan doa yang seperti ini. Dan kalau kita tidak diberikan taufik dari Allah, maka kita akan jadi penentang-penentang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah
Ketika Allah mewajibkan sesuatu, dia tinggalkan perkara itu. Ketika Allah melarang sesuatu, justru dia kerjakan karena mengikuti hawa nafsunya. Jadi tunduk kepada hawa nafsu, bukan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laka muhbitan, ya Allah, jadikan aku orang yang tunduk bersimpuh di hadapanmu, ya Allah. Ilaika awahan muniban. Kemudian kepadamu, ya Allah, jadikan aku orang-orang yang kepadamu awahan muniban. Menyesal dan kembali kepadamu. Menyesal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini minta kepada Allah untuk menjadi awah. Awah ini orang-orang yang menyesal. Menyesal karena melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan menyesalnya ilaika, kepadamu, ya Allah. Menyesalnya bukan karena urusan dunia, tapi menyesalnya karena urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia khawatir, karena dia takut dengan Allah. Dan menyesal ini adalah orang yang adalah di antara awal bagi seorang untuk berbuat taubat. Untuk bertaubat kepada Allah. Orang kalau tidak menyesal akan sulit taubat. Menyesal saja tidak. Menyesal itu seandainya dikembalikan waktu, maka dia memilih tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Karena dia tahu efek buruknya, karena dia tahu kejelekan-kejelekan dari perbuatan tersebut. Seandainya balik, maka saya nggak akan seperti itu. Ya, misalnya orang nggak pakai helm, kemudian dia tabrakan, kecelakaan, kena kepalanya, cukup parah sakitnya. Maka dia menyesal nggak pakai helm. Kenapa? Seandainya balik waktu, bisa diputar waktu itu, dia akan pakai helm dulu sebelum dia jalan. Sehingga tidak terjadi apa yang terjadi pada dirinya. Itulah orang yang menyesal. Ya. Maka orang yang berdosa ini menyesal. Dia tahu efek dosa dia di dunia dan akhirat, maka dia menyesal. Dan ini awal dari seseorang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menyesal aja tidak, bagaimana mau bertaubat kepada Allah? Tapi menyesal bukan tidak sama dengan taubat. Taubat itu menyesal plus, ada yang lain-lainnya. Jadi kita akan bahas muniban. Ya. Muniban ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bertaubat kembali kepada Allah dan terus menjalani jalan-jalan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan bagi dirinya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, munib atau inabah. Inabah ini amalannya, munib orangnya. Muniban, orang-orang yang munib, orang-orang yang inabah kepada Allah, kembali kepada Allah. Ada dua kata Ibnu Qayyim. Inabah rububiyah. Inabah li rububiyatihi. Kembali kepada Allah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa terjadi pada orang kafir, bisa terjadi pada orang mukmin. Orang kafir doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan wa idza massanna sudurrun da'aw rabbahum munibina ilaih. Apabila manusia ditimpa kemudaratan, dia akan berdoa kepada Tuhan mereka, munibina ilaih, betul-betul minta sama Allah, kembali kepada Allah. Tobat, ya, tobat dalam arti tobat orang-orang kafir, tobat dari keburukan-keburukan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada inabah lil uluhiyah atau li uluhiyatihi. Kembali kepada Allah karena ibadah kepada Allah. Ini hanya orang-orang beriman saja. Wa hiya tatadammanu arba'ata umurin, kata Ibnu Qayyim, ada 4 perkara dalam inabah ini yang ada pada hati seseorang sehingga disebut inabah. Mahabbatuhu, yang pertama cinta pada Allah. Karena cinta pada Allah maka dia kembali kepada Allah. Kembali kepada yang dia cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khudu'u lahu, dan tunduk kepadanya, tunduk kepada Allah. Ya, tunduk kepada Allah karena dia tahu bahwa apa yang ditetapkan Allah mestilah yang terbaik bagi dia. Baik ketetapan syar'inya maupun ketetapan takdirnya, maka dia akan tunduk kepada hal tersebut. Wal iqbal alaihi. Kemudian yang ketiga, orang yang inabah kepada Allah, iqbal alaihi, senantiasa menghadap, berorientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wal irada amma siwah, dan berpaling dari selainnya, tidak mau tunduk pada selainnya, tidak mau dia mengikuti agama selain agama Allah, nggak mau. Maka inilah orang yang inabah kepada Allah karena uluhiyah, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awahan, menyesal, muniban, kembali. Jadi menyesal setelah itu kembali. Dan itulah taubat. Maka kemudian doanya Allah, Nabi SAW berdoa, Rabbi taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah taubatku. Taubatku terimalah ya Allah. Jadikan, sebagaimana Anda mengatakan, maknanya jadikan aku bertaubat dengan taubat nasuha. Dengan taubat yang benar.
Karena taubat nasuha inilah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubat tidak taubat nasuha, bisa tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang taubat nasuha yang betul-betul taubat ini? Ada beberapa persyaratan. Yang pertama, orang itu ikhlas dalam taubatnya. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan riyaan, bukan riya atau bukan karena keinginan dunia atau yang lainnya. Ya, karena ingin nikah maka disuruh taubat dulu dari khamr. Ya, dia taubat gara-gara urusan nikah. Setelah itu nanti akan kembali lagi, bukan itu. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyesal. Taubat itu menyesal. Tapi menyesal semata bukan sekedar taubat, tadi kita sudah katakan. Menyesal. Kalau dia bisa kembali ke masa lalu, dia tidak akan mengulangi atau tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena dia paham efek buruknya di hari ini. Kemudian yang ketiga, dia tinggalkan semua keburukan-keburukan tersebut. Dia tinggalkan betul-betul. Ya, tidak ada yang kecil yang disisakan atau yang sedikit-sedikit disisakan, enggak. Yang besarnya maupun yang kecilnya dia tinggalkan semuanya. Maka tidak disebut orang bertaubat kalau seorang sekedar taubat dari judi yang besar-besar tapi masih judi kecil-kecilan. Ini belum dikatakan orang taubat nasuha dari judi. Dia tinggalkan yang besar maupun yang kecilnya. Tidak bisa dibilang taubat kalau orang misalnya dulunya tidak sholat, sekarang sholat sih tapi sholat subuh masih bolong-bolong. Nah, ini bukan taubat dari perbuatan tidak sholat. Karena masih ada yang ditinggalkan dari dosa-dosa dia. Belum taubat nasuha. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga atau yang keempat, dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Dia bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan dia tersebut. Kemudian yang kelima, apabila itu terkait dengan hak sesama manusia, maka dia berusaha untuk meminta maaf, meminta kehalalan dari manusia tersebut. Kalau curi harta orang lain, dia kembalikan harta tersebut. Kalau apa yang lain-lain, maka dia tidak atau dia berusaha untuk meminta kehalalan dari orang lain yang menjadi korban dia. Allah berfirman, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat hamba-hambanya dan mengampuni dan memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah tahu dosa-dosa kita. Dan dengan itu kalau kita taubat sama Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam doanya ini, wa aksil haubati, dan sucikan, bersihkanlah haubati, kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku. Jika taubat diterima, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Jika dosa dihapuskan, maka efek-efek buruknya di dunia dan akhirat juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diganti dengan kebaikan. Kata Allah tentang orang yang bertaubat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh betul-betul dia. Setelah taubatnya bukan taubat sambal, bukan taubat yang bohong-bohongan, tapi taubat nasuha betul-betul. Kata Allah, mereka ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat atau faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah akan mengganti yang jelek-jelek mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka inilah taubat nasuha, membersihkan kotoran-kotoran dosa-dosa pada diri seseorang apabila dia bertaubat nasuha. Maka ini yang bisa kita bahas terlebih dahulu pada kesempatan hari ini. Masih ada beberapa poin lagi ya yang menjadi doa Nabi SAW. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, Nabi masih berdoa, wa ajib da'wati, penuhi atau kabulkanlah doaku ya Allah, wa tsabbit hujjati, dan teguhkanlah hujjahku ya Allah, wa saddid lisani, luruskan lisanku dan berilah petunjuk pada hatiku dan selamatkan aku dari keburukan-keburukan hatiku. Ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya biidznillah. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan bagi yang ingin bertanya atau yang ingin sharing atau yang lainnya yang bertanya, yang bisa kami jawab insyaallah akan kami jawab. Namun yang tidak bisa nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Syukron Ustaz untuk materinya pada sesi yang pertama. Kepada Sobat Muslim masih kami persilahkan untuk nanti bergabung di sesi yang kedua untuk bertanya di nomor 085293348887. Dan sebelum kita memasuki sesi yang kedua, kita akan mendengarkan murotal terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا
فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Alhamdulillah, kembali lagi di acara Ngobrol Perkara Islam pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah masih bersama dengan Ustadz Amrullah Akadinta Hafizallahu Ta'ala. Dan Sobat Muslim, kembali kami buka sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini di nomor 0852 9334 8887. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah ada pertanyaan yang masuk pada kesempatan pagi hari ini. Boleh kami bacakan ya Ustadz? Nggih. Izin bertanya Ustadz, kalau seseorang ingin masuk Islam, apakah harus ada saksi Ustadz? Ya, jika memungkinkan maka dia bisa ada orang yang menyaksikan sehingga nanti orang tersebut apabila ada apa-apa dia bisa, misalnya dia wafat ya, maka ada orang yang menyaksikan bahwa dia adalah sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang muslim sehingga dia nanti diurus dalam keadaan Islam, diurus jenazahnya, dimakamkan di pekuburan kaum muslimin dan lain sebagainya, dan demikian pula untuk kepentingan warisan-warisannya yang akan dibagikan kepada ahli waris yang juga muslim. Ini jika memungkinkan demikian. Namun jika tidak memungkinkan, seorang sudah berkeyakinan betul tentang hal tersebut, namun dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sedang kondisi sakit, dia ingin mati dalam keadaan Islam misalnya, maka dan dia misalnya nggak bisa ada yang jenguk, nggak bisa ada yang nengok, diisolasi begitu ya, maka dia ingin mati dalam keadaan Islam, maka tidak ada yang bisa menyaksikan siapa di sana. Kalau mungkin dia bisa panggil dokter, dia bisa panggil perawat itu untuk menyaksikan. Tapi jika tidak memungkinkan maka ya sudah, dia bersaksi dengan sendiri saja. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian. Jadi hukum asalnya ada yang menyaksikan, namun jika tidak maka tidak apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, syukron untuk jawabannya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, sholat istikharah itu apakah boleh dilakukan dengan berjamaah Ustadz? Salat istikharah wallahu ta'ala, salat istikharah adalah salat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keputusan atau memberikan petunjuk yang terbaik dengan sesuatu yang hendak kita lakukan dari 2 atau beberapa pilihan. Maka ini urusan masing-masing orang pribadi, orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam, dia tidak dilakukan secara berjamaah. Nah, Ustadz, syukron untuk jawabannya Ustadz. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga Ustadz, menjamak sholat Jumat dengan asar apa boleh Ustadz, baik jamak takdim maupun takhir Ustadz? Bagaimana? Menjamak sholat Jumat apakah boleh Ustadz dengan asar gitu Ustadz, maupun baik jamak takdim maupun takhir Ustadz? Menjamak sholat Jumat dengan boleh dengan sholat asar di jamak takdim dan tidak bisa di jamak takhir.
Artinya tidak bisa sholat Jumat di waktu asar gitu. Dia apabila memang seseorang safar atau yang lainnya sehingga tidak bisa menghadiri Jumat, maka ya sudah, dia jamak dengan sholat asar, yaitu zuhur. Ketika dia jamak takhir, maka dia bukan menjamak Jumat, nanti ada khutbahnya dan lain sebagainya di waktu asar, bukan. Tapi dia menjamak zuhur di waktu asar dengan waktu asar, jadi dia jamak takhir. Adapun jamak takdim diperbolehkan, dia sholat Jumat, kemudian dia mau bersafar misalnya, maka setelah sholat Jumat dia sholat asar. Ini ada khilaf para ulama, wallahu alam, yang tepat adalah hal tersebut diperbolehkan. Wallahu alam bishawab. Nah, Ustaz, syukron untuk jawabannya Ustaz. Kembali ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik Ustaz. Pertanyaannya, apa hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Bagaimana? Hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara Memberi uang tunai kepada saudara untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin Ustaz. Oh, jadi kita memberikan uang tunai bukan untuk memberi, tapi intinya menggantikan, begitu ya, menggantikan ke saudara kita. Dan ada uang transfernya. Wallahu ta'ala a'lam, semestinya dia memberikan dengan uang transfernya sekalian. Memberikan dengan uang transfernya sekalian. Katakanlah transfernya berapa? Misalnya 6.000 begitu ya. Dia mau ngasih 1 juta, maka dia kasih 1.006.000. Kemudian dia ini. Namun jika saudaranya ini ridho, ya sudah, nggak apa-apa, uang transfernya ini apa namanya, saya yang tanggung, nggak apa-apa, maka tidak apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, syukron untuk jawabannya. Kembali kami persilahkan kepada sobat muslim sekalian untuk ikut bergabung di sesi tanya jawab di program Ngopi pada pagi hari ini ke nomor WA di 085293348887, baik WA ataupun SMS bisa. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan kembali Ustaz. Ustaz, apakah tidak mengapa kita berhutang untuk membeli kambing nanti untuk kurban Ustaz? Berhutang untuk amal soleh secara umum tidak apa-apa, dengan catatan orang itu insya Allah bisa membayar. Dia punya sangkaan kuat, dia bisa membayar. Misalnya dia ingin berkurban, hutang dulu, karena dia tidak punya uang kalau kontan. Bayarnya gimana? Insya Allah gaji dia cukup. Ya, gaji dia nanti cukup, dia akan cicil setiap bulan dari gaji dia untuk, atau hasil usaha dia atau pendapatan dia untuk uang kurban tersebut, dan insya Allah cukup. Harga kambingnya misalnya berapa ya, 3 juta misalnya, maka nanti dia akan cicil 500.000 setiap bulan kepada orang yang dia berhutang dengannya, maka tidak apa-apa. Dia punya pendapatan 3 juta juga sebulan, kan nggak mungkin dia pakai buat bayar kambing semua misalnya, nanti akan saya cicil. Tapi kalau misalnya dia hanya pendapatan 500.000 sebulan, dia bayar beli kambing harga 3 juta, sulit untuk mencicilnya, maka jangan. Ya, maka jangan. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, syukron untuk jawabannya Ustaz. Kembali ada pertanyaan masuk Ustaz. Ustaz, apakah berdosa bila kita belum dapat mengakikahi anak setelah 7 hari dilahirkan Ustaz? Gimana? Apakah berdosa Ustaz bila kita tidak bisa mengakikahi anak setelah 7 hari dilahirkan? Yang tidak di waktu akikah sendiri hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Maka yang namanya sunnah, apabila seorang tidak melakukan, tidak berdosa. Tapi dia kehilangan keutamaan yang besar tentunya. Maka apabila dia melakukannya, tidak melakukannya karena meninggalkan begitu saja dan dia punya kemampuan, maka dia kehilangan keutamaan yang besar. Namun apabila dia tidak melakukannya karena ketidakmampuan, sudah berusaha, tapi qadarullah anaknya laki-laki harus 2 kambing misalnya, atau atas 1 perempuan 1 kambing pun sampai hari ke-7 dia belum punya kemampuan untuk
membeli kambing dan memasaknya dan ini, maka sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Wallahu a'lam. Naam Ustaz, syukran untuk jawabannya Ustaz. Ada pertanyaan kembali Ustaz. Ustaz, apakah ada zikir tertentu memasuki bulan Zulhijjah Ustaz? Wallahu a'lam. Untuk memasuki zikir bulan Zulhijjah tertentu, maka kami tidak setahu kami tidak ada hal tersebut, zikir tertentu untuk memasuki bulan Zulhijjah. Namun di sana ada doa yang dibaca Nabi SAW memasuki setiap bulan, ya. Untuk memasuki setiap bulan ini bisa dimanfaatkan atau bisa dibaca ketika masuk bulan Dzulhijjah atau ketika masuk bulan yang lainnya. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini atau doa ini pun doa yang dhaif, namun sebagian mereka mengatakan bisa diamalkan doa tersebut. Ya, doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, disahihkan oleh Ibnu Hajar, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wa jiwara minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Ya Allah, masukkanlah bulan tahun ini kepada kami dalam keadaan aman dan iman, keselamatan dan keislaman, dengan perlindungan dari syaitan dan keridhaan dari Ar-Rahman. Ini diantara doa bulan. Demikian pula riwayat Imam Ahmad, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, ahillahu alaina, jadikanlah bulan baru itu pada kami dengan iman, dengan aman dan keimanan, wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan dengan keislaman. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan baru adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagian mendhaifkan hadis ini, namun sebagian mengatakan ini bisa diamalkan. Allahu a'lam bishawab. Namun khusus bulan Dzulhijjah kami belum mengetahui adanya doa khusus memasuki bulan Dzulhijjah. Nah Ustaz, syukran untuk jawabannya Ustaz. Kembali ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Ustadz, apakah tidak mengapa memberikan mukafaah berupa uang kepada qori yang membaca Al-Quran di acara Syawalan? Dan maksud tidak menjual ayat-ayat Allah itu bagaimana Ustadz? Tidak mengapa memberikan Al-Quran kepada seorang yang kita minta untuk membacakan ayat Al-Quran di kegiatan-kegiatan atau acara, ya, tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah seorang membaca Al-Quran dan dia memaksa meminta uang dengan Al-Quran yang dia baca tersebut. Jadi istilahnya ngamen tapi dengan ayat Al-Quran. Maka ini terlarang. Menjual ayat Al-Quran artinya menjadikan hukum-hukum dalam Al-Quran bisa diubah-ubah sesuai dengan pesanan, sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan dunia. Dia menghalalkan yang Allah haramkan dalam Al-Quran atau mengharamkan yang Allah halalkan dalam Al-Quran demi mendapatkan bagian dari dunia. Maka itulah orang-orang yang menjual ayat-ayat Al-Quran. Adapun ketika seorang qori kita berikan uang untuk mengganti bensinnya, untuk mengganti waktunya, maka itu tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, syukran untuk jawabannya Ustadz. Masih kami persilahkan sobat muslim yang ingin bergabung pada program ngopi pada pagi hari ini. Masih ada waktu, bisa mengajukan pertanyaan di nomor WA 0852 9334 8887. Dan kami tunggu atensi dari sobat muslim sekalian. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, bila kita kembali dari safar dan kita belum sholat maghrib atau isya karena waktu kereta berangkat pas waktu maghrib, apakah tidak mengapa Ustadz sholat di jamak di rumah tinggal atau harus segera pas kita selesai turun dari kereta Ustadz? Gimana? Dia mau berangkat kereta? Ya, dia pulang Ustadz dari safar, tapi pas waktu maghrib, masuk waktu maghrib, dan dia sampai di kediamannya itu, apakah harus menjamaknya di rumahnya atau boleh langsung harus di musola stasiun Ustaz? Dia pulang ketika maghrib. Iya Ustaz. Menjamak antara maghrib dengan isya berarti? Iya, nah Ustaz. Oh,
mana yang mudah bagi dia. Namun jika semuanya mudah, maka didahulukan lebih cepat sehingga lebih tepat untuk menunaikan kewajiban. Dia mudah bagi dia untuk sampai kemudian sholat dulu di jama' antara maghrib dengan isya misalnya. Maka dan menjama' ini perlu diketahui, menjama' adalah apabila memang ada masyaqqah, ada kesulitan, maka seseorang menjama' sholatnya. Ya, maka apabila dia demikian, maka itu lebih utama. Ini menjamaknya jamak takdim, berarti di waktu maghrib. Ya. Atau apabila kemudahan bagi dia nanti ketika di rumahnya, maka dia boleh menjamak di rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, syukran untuk jawabannya Ustaz. Pertanyaan kembali Ustaz, ada yang masuk. Ustadz, berapa usia kambing boleh untuk berkurban? Apakah ada perbedaan antara kambing untuk kurban dan kambing untuk akikah, Ustadz? Wallahu alam, kambing untuk kurban dengan untuk akikah sama kalau tidak salah syaratnya. Tapi nanti kami akan coba cari dulu lebih detail. Adapun usia kambing yang usia kambing yang disyariatkan untuk dikurbankan adalah kambing yang berusia 2 tahun, sudah masuk 2 tahun. Ini masuk dia tahun usia 1 tahun lebih begitu ya. Maka ini adalah kambing yang bisa digunakan untuk berkurban. Ya. Kecuali kalau memang Subhanallah mengatakan sulit mendapatkan usia yang seperti itu, maka boleh yang lebih muda daripada itu. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Kembali ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya gusi berdarah ketika sholat? Apakah membatalkan sholat jika tertelan Ustaz, dan apakah membatalkan puasa Ustaz? Jazakumullahu khairan Ustaz. Gusi berdarah? Gusi berdarah ketika sholat Ustaz, apakah membatalkan sholatnya jika tertelan gitu Ustaz? Wallahu a'lam, tidak membatalkan karena dia bukan seperti menelan ludah ya, dia sesuatu yang memang diproduksi oleh seseorang kemudian dia tertelan, maka tidak membatalkan. Allahu a'lam bishawab. Dan apakah membatalkan puasa juga Ustaz? Untuk gusi berdarah. Gusi berdarah, Allahu a'lam, nanti bisa ditanyakan ke Ustaz lain atau kita cari dulu jawabannya. Nah Ustaz, syukran Ustaz untuk jawabannya Ustaz. Kembali kami persilahkan kepada semua muslim, masih ada sedikit waktu pada pagi hari ini. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, apakah tidak mengapa mengajak anak bermain di playground yang mana di situ tumpah ruah manusia atau ramai Ustaz playgroundnya Ustaz? Ya tidak apa-apa karena itu untuk permainan ya. Artinya mungkin dia menginginkan dengan ikhtilatnya ya. Maka Allahu alam, yang seperti ini diperbolehkan dengan dia tetap menjaga batasan-batasan syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita membersihkan hati bila kita tertimpa fitnah dunia Ustaz, di hati kita Ustaz? Dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Kemudian berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang ambisinya bukan ambisi duniawi. Karena kadang-kadang pertemanan ini bisa mempengaruhi seseorang. Orang berteman dengan orang-orang yang ambisinya dunia, dengan orang-orang yang ambisinya akhirat akan berbeda. Kemudian selanjutnya dengan dia melihat kondisi orang-orang yang ada di bawahnya, kondisi orang-orang yang lebih fakir, yang lebih miskin daripada dia, kondisi orang-orang yang sakit kalau dia diberikan kesehatan, kondisi orang-orang yang terpenjara kalau dia diberikan kebebasan, sehingga dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawaban-jawabannya pada kesempatan sesi tanya jawab di pagi hari ini di program Ngopi Ustaz.
Sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kami persilakan untuk memberikan kesimpulan pada materi kita pada pagi hari ini. Silahkan Ustaz. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karunia dari Allah, sekaligus kita pun masih berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk bertaubat dan menerima taubat kita, dengan memberikan petunjuk kepada kita agar kita bertaubat dengan yang sebenar-benarnya. Orang yang bertaubat kepada Allah besar sekali keutamaannya dan akan memperbaiki kondisi kehidupannya. Karena kehidupan kita itu di antara yang membuat banyak masalah adalah dosa-dosa kita. Dan kalau itu hilang maka masalahnya juga akan hilang biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, jazakallah Ustadz untuk materi dan tanya jawabnya pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah Sobat Muslim telah kita selesaikan program ngopi kita pada kesempatan Rabu pada pagi hari ini. Insya Allah bila belum ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab ataupun belum ditanyakan, insya Allah ya kita kembali lagi di program ngopi di pekan depan insya Allah. Dan terima kasih Ustadz untuk kebersamaannya pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Dan terima kasih, kami pamit undur diri Sobat Muslim. Apabila ada banyak salah dan hilaf, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 7755330099.